Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nureda, CGP Angkatan 11, STIT Al-Madinah, Kota Tanjung Pinang. Sini akan saya paparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Sebagai seorang pendidik, saya berkomitmen untuk mengembangkan budaya positif yang mendukung pertumbuhan karakter murid. Dengan mengadopsi disiplin positif, saya mengalihkan fokus dari hukuman ke penghargaan, menekankan pentingnya memperkuat perilaku yang diinginkan dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Posisi kontrol restitusi memberi saya kerangka kerja untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, bukan melalui hukuman, tetapi melalui refleksi dan tanggung jawab pribadi. Budaya positif dapat dijalankan di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Budaya positif yang kedua yaitu motivasi internal bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk membangun motivasi internal, sebaiknya hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. 2, pemerasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru, maka sebaiknya guru berada pada posisi manajer, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi dalam menyelesaikan masalah muridnya, sehingga murid dapat belajar mencari solusi untuk masalahnya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yang keempat adalah keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan mewujudkan keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah.
Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kaitan materi budaya positif dengan materi filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak, di mana kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun serta tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, di mana budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian budaya positif juga dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati bersama. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, di mana salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kaitan budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus terinternalisasi dalam diri seorang guru dan diwujudkan dalam bentuk tindakan, dan selanjutnya berbagi praktik baik kepada rekan sejawat dengan meningkatkan lingkaran pengaruh dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan motivasi internal dan eksternal. Saya menemukan bahwa penghargaan dapat berdampak buruk bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif adalah perubahan pola pikir saya terkait posisi kontrol guru, yang selama ini saya menjalankan peran sebagai guru penghukum dan pemantau. Setelah mempelajari posisi kontrol guru, saya berusaha menjadi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk senantiasa memperbaiki diri dan menumbuh kembangkan semangat belajar sepanjang hayat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu
kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang saya miliki harus menuju posisi kontrol guru sebagai sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol guru yang saya miliki adalah penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu cenderung merasa bersalah karena memberikan hukuman dan konsekuensi kepada mereka. Hukuman dan konsekuensi yang mereka jalani mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang dan senang karena saya mulai menyadari melakukan komunikasi yang efektif dengan murid selain membantu murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri, juga membantu saya belajar memahami kondisi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Ya, saya pernah melakukan segitiga restitusi di kelas. Namun saya hanya menggunakan tahapan pertama dan kedua, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kalimat setiap orang pernah melakukan kesalahan untuk membantu murid berani jujur dan mengakui kesalahannya. Namun, saya belum pernah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah sehingga proses penyelesaian masalah diberikan oleh saya sebagai guru bukan dari murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana menjalin kolaborasi antar guru, murid, dan orang tua, agar budaya positif selain terjaga dengan baik di lingkungan sekolah, budaya positif juga dapat dijalankan di rumah sehingga murid akan memiliki kebiasaan yang baik dan akhirnya dapat membentuk suatu karakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.